CTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kita Qadir As. Kali ini aku ingin bahas tentang tes seleksi di Universitas Al-Azhar. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke video ini, kalian bisa dukung channel Qadir As dengan cara subscribe, like, comment, and share. Semoga kalian bisa mendapatkan hal yang bermanfaat dari video ini. Begini teman-teman, tes seleksi di Universitas Al-Azhar sendiri terdiri dari dua tahap. Yang pertama tahap tertulis, yang kedua tahap ujian lisan. Pertama kita masuk ke ujian tertulis. Ujian tertulis ini terdiri dari nahwu dasar, sorof dasar, fikih dasar, bahasa Arab dasar, kemudian insya. Untuk ujian yang pertama yaitu ujian tertulis itu terdiri dari 10 soal. 10 soal esai. Kita nanti disuruh jawab soal 1 sampai 10 di lembar jawab yang telah disediakan. Oke, kita memasuki pembahasan yang pertama yaitu nahwu dasar. Pada tes kali ini sebenarnya kalian cukup menguasai matan jurumiyah. Kalian pahami, kalian hafalin, kalian terapkan contoh-contohnya yang ada di matan jurumiyah. Nanti soalnya itu ada beberapa soal yang berkaitan dengan nahwu, kalian suruh menjelaskan contohnya apa sih yang dimaksud dengan awamil jawazim, apa saja, bagaimana contohnya, itu contohnya. Jadi yang penting kalian harus menguasai itu pembagian kalimat, pembagian i'rab, pembagian awamil jawazim, awamil nawasib, dan kemudian bab-bab yang ada di matan jurumiyah tersebut. Yang kedua adalah sorof dasar. Sebenarnya untuk tes ini agak gampang-gampang susah ya, tetapi kalian bisa pahami, bisa baca, bisa hafalin tuh semua yang ada di amsilah tasrifiyah. Karena beberapa tahun kemarin itu semua soal sorof itu nggak keluar dari sana semua. Contohnya nanti kita disuruh menyebutkan bagaimana sih sifat fi'il amrnya, sifat masdarnya, sifat fi'il mudhari dari fi'il nanti yang diberikan oleh panitia. Ketiga adalah fikih dasar. Jadi untuk materi fikih kali ini sebenarnya itu penting banget teman-teman. Karena apa? Karena kita di Universitas Al-Azhar sendiri itu kita belajar tentang syariat dan hukum, tentang hukum-hukum syariat dan hukum-hukum tata negara. Jadi kita perlu memperdalami lebih jauh tentang materi-materi fikih. Namun pada tes kali ini sebenarnya kalian cukup memahami dan menghafal kitab Yaqutun Nafis, mulai dari rukun, takrif, pengertian, syarat-syarat wajib, hal-hal yang membatalkan apa aja gitu, yang ada di semua yang ada di kitab Yaqutun Nafis, hal bisa kalian hafalkan. Karena beberapa tahun kemarin juga soal fikih itu nggak lepas dari pembahasan-pembahasan yang ada di Yaqutun Nafis. Namun selain itu kita juga perlu mempelajari beberapa kitab fikih seperti Fathul Qorib untuk menambah pengetahuan kita ketika nanti dihadapkan soal yang berbeda dari tahun-tahun kemarin. Kemudian yang keempat adalah bahasa Arab dasar. Jadi untuk soal bahasa Arab ini sebenarnya kita perlu lebih detail lagi, lebih teliti lagi tentang kalimat-kalimat yang ada di bahasa Arab. Karena apa? Biasanya nanti kita diberikan beberapa kalimat, kemudian kita disuruh mencocokkan, disuruh mencari mana sih kalimatnya pas, mudzakkar sama mudzakkar, muannas sama muannas, jamak sama jamak. Itu nanti kita disuruh mencocokkan satu persatu kalimat yang ada atau yang diberikan oleh panitia di lembar jawaban. Namun ini juga nggak bisa dijadikan patokan karena kita nggak tahu apa sih yang terjadi di tahun-tahun setelahnya, apakah nanti soalnya sama atau gimana. Yang kelima adalah materi insya ataupun kita disuruh menulis karangan. Jadi untuk karangan ini, menulis karangan ini sebenarnya di tahun 2018 itu nggak ada. Namun di tahun-tahun setelahnya itu diadakan tahun 2019, 2020, dan 2021. Untuk materi insya yang kelima ini nanti kita disuruh bercerita bagaimana sih pendapat kalian tentang Universitas Al-Azhar. Bagaimana sih kok kalian bisa masuk ke Universitas Al-Azhar? Apa sih sebab kalian bisa masuk ke sini? Nanti kita disuruh bercerita melalui. Kemudian untuk memasuki tahap kedua yaitu tes lisan. Sebenarnya tes lisan ini nanti terdiri dari tes muhadzatsah bahasa Arab sama tes membaca kitab. Jadi untuk tes muhadzatsah ini kalian perlu ketenangan, terus menguasai kosakata bahasa Arab keseharian. Kemudian kalian bisa mengungkapkan kata-kata tersebut. Untuk kitab yang diteskan di ujian lisan itu
adalah kitab Fathul Qorib. Jadi nanti kita disuruh baca, kemudian disuruh memahami, dan kemudian kita disuruh menerangkan apa sih yang kita baca tersebut, bagaimana terjemahnya ke Indonesia. Nah, namun untuk beberapa tahun kemarin itu, dan ini terbukti ya, 3 tahun kemarin itu semua yang mengikuti tes seleksi itu mereka disuruh membaca kitab zakat. Yang terpenting adalah dalam ujian membaca kitab ini kalian perlu memahami dari awal kitab sampai akhir. Namun untuk yang lebih utama lagi, kalian bisa pelajari lebih dalam lagi kitab zakah, dari kitab zakah awal sampai kitab zakah yang terakhir. Itu yang paling utama. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Untuk saran dan kritiknya bisa masukkan di komentar di bawah ini. Oh ya, dan jangan lupa kalau kalian ingin lebih lagi memperdalami soal tersebut, kalian bisa buka website saya, qadrias.web.id. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.